Pertama, dalam pernyataan komplit Pak Mahfud MD tersebut, ada tidak kemudian Pak Mahfud yang kemudian menyalahkan laki-lakinya begitu, suaminya begitu? Karena kalau misalnya nanti hanya perempuan saja yang disebut oleh Pak Mahfud, ini kan seakan-akan menempatkan perempuan seperti pihak yang paling bersalah begitu. Mas Tama, silakan. Ya, Egan, lagi-lagi yang saya sampaikan tadi, ini soal teks dan konteks. Ketika di depan kita itu berhamburan banyak perempuan yang kemudian sebagian besar ibu-ibu, yang sebagian besar juga yang bekerja di rumah adalah suami, tentu saja konteks pembicaraan akan mengarah ke sana. Mungkin lain hal kalau di depannya adalah isinya suami-suami yang kemudian dia memilih di rumah membantu suaminya yang istrinya yang kemudian dia bekerja mencari nafkah. Maka konteksnya akan terbalik. Jadi lagi-lagi kemudian tidak bisa dalam satu hari, dalam tempat dan dalam satu situasi yang ada targeted person di sana, kita dialog memayungi semuanya, itu kan tidak mungkin. Jadi lebih kepada ke sana. Tapi percayalah bahwa dalam konteks isu perempuan, dalam konteks kemudian pembelaan kepada kelompok perempuan, tentu posisi Prof. Mahfud itu sangat clear ya di situ. Nah, memang lagi-lagi konteks pemberitaan yang tadi kemudian itu meletakkan seolah-olah Prof. Mahfud menyalahkan istri, padahal nggak demikian. Jadi kita berangkat dari konteks perkara-perkara yang sederhana, perkara-perkara yang ringan. Seperti yang saya contohkan tadi misalnya, Egan, kita bicara Edi Sedelia, ini contoh paling gampang dan terjadi. Ketika dia kemudian sebagai seorang istri menerima transferan dari suaminya, yang kemudian suaminya itu uangnya dari hasil kejahatan. Memang tidak dia tahu apa kejahatannya, bagaimana modus operandinya. Tapi ketika perempuan yang kemudian dia ada di rumah, dia tidak kemudian tanya, ini kok ada pendapatan yang lebih, kok ada uang yang lebih besar, itu kan sebetulnya upaya untuk memproteksi dirinya sendiri juga. Dan sebaliknya, kalau kemudian yang bekerja adalah istrinya, mengirimkan uang kepada suaminya, yang kemudian itu juga di luar dari pendapatan yang secara sah, pendapatan yang biasa saja, yang kemudian ada peningkatan kekayaan di sana, diterima oleh suami, tentu saja itu pun juga dia bisa dijerat dengan tindak pidana pencucian uang pasif. Jadi Egan, konteksnya adalah soal bagaimana kemudian keluarga saling menjaga antara suami, antara istri, siapapun yang mencari uang, siapapun yang kemudian ada dan duduk dalam posisi strategis di negara kita, sebagai PNS, sebagai pejabat atau lainnya, tentu harus saling menjaga di antara keluarga. Nah, inilah kemudian konteks mitigasi resiko, konteks mitigasi dari upaya-upaya pencegahan korupsi yang ingin disampaikan. Ya meskipun kalau dengar ngobrol-ngobrol yang lebih santai, ngobrol-ngobrol di ruang publik, tentu saja ketika ada sesuatu yang misalnya, ini istri-istri hati-hati ya, kalau suaminya korupsi dan segala macam, kalian bisa disalahkan. Ya, kalau begitu kan tentu media akan lebih gampang menangkapnya sebagai sebuah pemberitaan. Dan mungkin juga pertanyaan sebaliknya, kenapa juga teman-teman di medianya nggak tanya langsung, Prof, ini kan bias gender, Prof kok hanya nyalahin perempuan? Saya rasa nggak ada pertanyaan itu. Nah, jadi saya rasa soal kemudian berita yang ada, kemudian informasi yang beredar, ini yang kemudian tidak bisa ditangkap hanya teksnya saja. Tapi kita harus berangkat dari konteks pemberitaannya. Kira-kira demikian, Egan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.